saudara syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembukaan diskusi hukum pengadilan agama sewilayah 4 tempat di mana ragam suku dan bahasa berbaur satu dalam harmoni, negeri yang lautnya menjadi tempat kapal-kapal berlabuh dan daratannya menjadi tempat bagi hati nan tengguh untuk ikut berlabuh. Martin Luther King Jr. pernah mengungkapkan mimpinya dalam salah satu pidato yang sangat masyhur. I have a dream that one day my 4 little children will stay in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their heart. He who stops being better stops being good. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wilayah kerjanya meliputi 13 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Rangkap Pengendalian menyelenggarakan fungsi yang pertama, pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengakuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, dan harta peninggalan yang tidak terurus. Yang kedua, pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan, dan pembacaan surat wasiat rahasia atau tertutup. Apa arti sebuah keadilan? Apa arti sebuah kepastian? Kalau keadilan dan kepastian itu tidak dirasakan, tidak dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui Badan Harta Kekayaan, tentu saja kita mengharap mudah-mudahan penetapan yang kita dibuat oleh pengadilan, khususnya penetapan perwalian anak, benar-benar bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai apa yang menjadi harapan.
pendahuluan. Salah satu kewenangan absolut pengadilan agama adalah sengketa bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1934. Sengketa bidang perkawinan meliputi perceraian, isbat nikah, dispensasi kawin, pembatalan nikah, akta bersama dan lain-lain. Pada masa sekarang ini banyak perkawinan yang harus berlaku dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang bisa dan bukan merupakan hal yang tabu. Bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, tetapi juga banyak terjadi pada masyarakat golongan perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana menentukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh seperti hibah, warisan atau wasiat untuk masing-masing. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah satu pihak dan mereka dalam hal ini disebut harta perceraian atau harta bersama. Dalam hal ini kita mau melihat mandat terlebih dahulu dalam proses persidangan. Apakah dari istri pertama dapat membuktikan dalilnya? Begitu pula dengan sebaliknya. Apakah dari pihak suami dapat membuktikan bahwa keluarga akta nikah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku? Untuk itu, dari penjelasan yang saya sampaikan di atas terkait dengan pembagian harta bersama, maka apabila tadi sudah saya jelaskan tadi ya, kalau tidak ada istri dari poligami dari pengadilan, maka istri kedua itu tidak memiliki hak untuk pembagian harta bersama. Nah, ini akibat dari tidak eksisnya izin poligami di pengadilan agama. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan sudah sangat mampu dan mengerti banyak sekali praktek. Nah, sebelum kita buka kepada para peserta, kita dengarkan dulu penanggap yang kedua dari Pengadilan Agama Bulukumba. Silakan ya. Tentunya kami sampaikan bahwa PKB saya dalam makalah ini dalam akun ini terlalu sendiri. Akhirnya kami menyadari bahwa buku nikah yang tersebut ini seperti katanya dari ada bukan karena tiba-tiba akhirnya nikah ini mengatakan tentang mereka, tapi karena adanya pemasukan yang jelas dalam keterangan yang disampaikan kita lagi pada saat data pernikahan. Pastikan ada di dalam mobil. Jadi kalau tadi PAD untuk melakukan data mobil, kami menganggap bahwa akan ada beberapa unik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang memiliki kekuatan mobil, namun terkait kebenaran isi dan yang disampaikan dari kekuatan benar atau tidak itu terkait dengan kekuatan material yang pendapat kami bahwa di akta nikah ini ada data material, yang ada data material di mana mempelai laki-laki menerangkan bahwa statusnya dijaga, sehingga kami berpendapat dengan cacatnya akta ini data material. Dikurangi pertanyaan yang kedua, bagaimana istri kedua terhadap harta bersama tersebut? Apakah juga berhak? Kami ini juga sedikit berbeda dengan awal lain. Ketika hubungan hukum tidak terbukti, maka tentu istri kedua itu tidak akan memiliki hak untuk mendapatkan harta bersama. Di sini ada juga pendapat yang menyatakan bahwa akta nikahnya ini terbit atas atas kebohongan atau penipuan dari suami, sehingga istri yang kedua ini tidak mengetahui dan dia maunya bahwa suaminya itu dijaga dan dari KTP-nya mungkin yang mengganti, sehingga terbuka nikah. Untuk Reto. Kenapa? Karena kasus ini awalnya dari tempat nikah. Kebetulan saya masih panitra di Pengadilan Agama Bantai.
sedikit saya luruskan, saya belum masuk dulu masalah pembagian, itu pembagian masalah harta. Tapi awalnya ini isbat nikah adalah pengantar dari kepala desa, itu ya. Dari kepala desa dalam persidangan saksi semua memberikan keterangan yang memang bujang, sehingga lahirlah penetapan. Penetapan lahir inilah dianggap bahwa dia juga sebagai istri kedua. Nah ini menarik lagi karena dia bukan kasusnya sampai ke polisi. Saya ditugaskan ada yang mulia ketua penegak pantai itu klarifikasi klarifikasi yang menilai ke polisi. Di mana polisi awalnya menyalahkan dari pengadilan agama Pakawa kenapa bisa terbit seperti ini. Awalnya dia terbitnya nikah setelah saya jelaskan bahwa ada prosesnya terpenuhi. Nikah, bahwa ini di pengadilan tidak salah, kawan tidak salah menerbitkan hanya karena ada palsuan berikan keterangan yang palsu karena mengaku bujang. Seperti itu awalnya. Tadi kalau masuk gugatannya, walaupun dia itu kan tidak sampai, tapi mungkin di polisi mengarahkan bahwa ajukan lagi gugatan. Nah, seperti itu awal kejadiannya ini Pak. Kasus yang diangkat oleh Time Muda yang maksud ini makalah perkara itu yang awalnya isbat nikah. Saya ingin menjelaskan sedikit, artinya muaranya ini permasalahan sudah diterangkan sedikit oleh Panitera Bulukumba. Betul bahwa segala sesuatunya kita harus berasal dari muaranya bagaimana. Ini persoalan bahwa kenapa dikabulkan, kenapa pihak partai mengabulkan permohonan isbat nikah hal tersebut. Ya, ini saya sedikit menjelaskan bahwa ketika dalam pembuktian dua barang bukti itu sudah dianggap cukup, bukti tertulis dan bukti saksi. Nah, berangkat dari situ, ketika persidangan, fakta-fakta dari persidangan tertuang bahwa bukti tertulis bahwa hal tersebut membuktikan bahwa beliau adalah bujang. Satu. Bukti kedua, keterangan saksi. Keterangan saksi itu sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah bujang. Berarti sudah cukup sebagai bukti. Nah, apa yang terjadi di fakta persidangan itu yang dicatat oleh penyidik pengganti untuk dituangkan dalam penetapan. Di mana kira-kira salahnya hakim dalam memutuskan persoalan? Selanjutnya, saya menanggapi pertanyaan tanggapan dari pihak Dekonto bahwa istri kedua tidak berhak mendapatkan harta dari harta bersama dari suami ya. Nah sekarang persoalannya berangkat dari muaranya tadi bahwa istri kedua tidak berhak mendapatkan harta. Sekarang kita lihat harta itu kapan diperoleh? Apakah harta itu diperoleh sejak istri pertama atau sejak menikah dengan istri kedua? Sekarang harta diperoleh dari istri kedua, kemudian istri kedua minta harta tersebut, kemudian harta tersebut tidak diberikan kepada istri kedua. Apakah adil? Menurut kita, hakim dalam menentukan putusan tidak boleh memakai dalil, tetapi harus memakai fakta persidangan. Ini kepada sebuah masyarakat dan aturan sudah mengatur bahwa untuk membatalkan perkawinan dalam pasal 1 di kompilasi putusan itu ada aturan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan. Nah, kalau istri pertama menganggap terlepas ada jasa koni atau materi dalam perjanjian tersebut, itu tidak bisa menggugurkan perjanjian tersebut. Nah, bagi kami yang bisa menggugurkan perjanjian itu adalah putusan pembatalan perkawinan atau putusan dari PTP betul tentang pembatalan akad tersebut. Jadi bagi kami, selama tidak ada pembatalan perkawinan, putusan pembatalan perkawinan dari pengadilan agama setempat, atau tidak ada putusan dari
menghalang ketika itu maka perkawinan itu menjadi tetap sah dan istri kedua tetap mendapat harta besar. Kami dari Pengadilan Agama Bantaing sebagai rumah Allah merasa sangat apresiasi dengan hasil diskusi hari ini, walaupun belum selesai. Artinya ketika ada tanggapan bolak-balik serangan kanan kiri dari beberapa pihak, artinya makalah dan permasalahan yang kami angkat itu benar-benar dibaca, dicermati dan dicarikan jalan keluarnya. Terima kasih untuk para. Jadi mungkin perlu kami sampaikan terkait kasus yang kami angkat ini. Jadi pada intinya kami sepakat sebenarnya dengan Pengadilan Agama Jeneponto ataupun Pengadilan Agama Bulukumba yang mengatakan kalau perkawinan yang tanpa izin poligami maka tidak berhak untuk mendapatkan harta bersama. Cuma mungkin di sini sudah terlalu jauh, kita sudah keluar dari konteks sebenarnya. Jadi kemarin memang sepakat dengan disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Bulukumba yang mengatakan pertanyaan kami itu, kasus yang kami angkat itu masih terlalu sumir. Memang karena kami memang bermaksud itu, mungkin kami dengan bersikap ini katanya diskusi mau dibuat ramai. Makanya kami bermaksud mengungkap permasalahan nanti ini ketika didiskusi seperti itu. Jadi ini untuk prolognya dulu. Jadi kasusnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua, Pak Panitra Bulukumba dan Panitra Bantaing. Memang kasusnya itu seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi sebenarnya ini bukan berawal dari gugatan ke Pengadilan Agama Bantaing. Jadi sebelumnya kami itu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi terkait kasus yang masuk ke pengadilan dari Polres waktu itu. Jadi ada pihak yang merasa keberatan ketika ada orang yang memiliki buku nikah, sementara dia juga memiliki buku nikah yang asli. Jadi waktu itu saya mandatkan Pak Panitra Bulukumba sekarang untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Jadi kami memberikan penjelasan bahwa sebenarnya selama perkawinan maksudnya isbat nikah itu sebelum disidangkan kami sudah melakukan pengumuman. 14 hari selama pengumuman tidak ada keberatan. Makanya dilanjut dengan persidangan. Ketika persidangan terbukti melalui keterangan saksi tidak ada yang menerangkan dan tidak ada menyatakan bahwa pihak laki-laki ini adalah suami orang. Makanya sama logis. Itu sama. Kemudian yang kedua, terbukti bahwa banyak sekali putusan pengadilan bukan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah-masalah baru, konflik yang cukup besar. Karena kita memutus membagi rumah permanen terpisah dari tanahnya. Sekarang kita berdebat tentang bagaimana cara eksekusinya. Masalah bukan pada eksekusi, Pak, tapi masalah pada putusan. Kita tidak akan pernah menemukan jawaban yang benar dari pertanyaan yang salah. Ini kejadiannya. Maka memang idealnya kalau sudah terlanjur kasusnya begini, nyatakan dulu non eksekutator biar masuk ulang. Setelah masuk ulang baru keluar alternatifnya. Libatkan memang pemilik tanah. Libatkan memang pemilik tanah sebagai pihak dalam perkara. Hitung proporsi antara nilai rumah dan nilai tanah. Saya kira clear sekali. Nanti kalau kita sudah tetapkan misalnya 400 juta harganya tanah, 400 juta harganya rumah, ya jelas pemilik tanah dapat 4/8. Pemilik rumah 2 orang suami istri dapat 2/8, 2/8. Izin, ada surat nikah poligami tanpa izin oleh istri, dan kedudukan suami atas harta bersama yang digarap dan menghasilkan sesuatu sebagai pengembangan harta bersama. Kemudian isu lain mengenai pembagian harta bersama berupa hasil pemanfaatan harta yang belum dibagi. Kemudian yang terakhir isu mengenai eksekusi harta bersama berupa rumah yang berdiri di atasnya, tetapi tanahnya adalah
kepunyaan atau milik pihak ketiga. Yang kami diskusikan sebenarnya itu pembagian harta bersama. Di pembagiannya apakah disepakati ada 1-1 sama-sama, kemudian mungkin 2:1 atau 3:1, tetapi kemudian tidak menguat atau tidak muncul di diskusi kita. Jadi saya kira ada kesepakatan tidak dipermasalahkan itu. Perkawinan poligami tanpa istri pengadilan agama berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang yakin beristri lebih dari 1 orang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan agama. Kemudian di dalam PP 40 pasal 40 PP 9 menyebutkan juga tentang bahwa apabila seorang suami kedua yang poligami sudah mendapatkan bukti akta nikah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 4 tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan pasal 40 PP 9 bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka perkawinan antara istri kedua dengan suami lain harus dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak berkekuatan hukum. Ada tadi yang mempersoalkan bahwa perkawinan itu harus dibatalkan, harus dengan pembatalan tidak. Dalam kondisi seperti ini, menurut saya hakim dalam permohonan ini sudah mengatakan agar perkawinan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga hakim dalam putusannya bisa memberikan yang saya sampaikan ini bukan sesuatu kesimpulan yang harus bapak ibu ikuti, tapi terserah dari penilaian hakim di persidangan, penilaian hakim persidangan bagaimana menilainya, kemudian bagaimana penetapan rasa keadilan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Permulaan tadi. Maka kalau menurut saya untuk sementara, tapi sebenarnya ada mungkin keinginan dari saya itu supaya menghindari sebenarnya supaya diskusi itu lebih hidup ya, lebih banyak terkali, mungkin lebih banyak uang saya bisa dapatkan. Cuma tadi paparan diskusi itu ya pendapat. Saya berangkat dari pernyataan ketua kita. Saya pernah ketua kita bukan itu mengatakan bahwa hukum ini selalu tertatih-tatih pada ketua kedua. Hukum ini selalu tertatih-tatih dalam memberikan ruang terhadap perkembangan sosial. Ya, buktinya ini kan, buktinya ini. Nampak sekali dalam aturan dibuat berdasarkan keluarga bersama itu dibagi dua. Tapi dalam pelaksanaan kemudian jadi masalah. Bagaimana kalau harta itu hasil harta bersama misalnya kan? Biasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian untuk mencapai itu semua perlulah didukung oleh adanya harta bersama, ada harta. Kemudian biasanya orang tua kita tidak melihat anaknya menderita bagaimana, biasa kita ini ada sentuhnya tangan. Buatlah rumah di situ, kamu tinggal di sana. Jadi berdasarkan itu biasa kita membuat rumah, kemudian kita tinggal bersama seiring berjalannya waktu. Apa yang kita harapkan ini rumah tangganya kandas di tengah jalan, terjadilah suatu perceraian. Kemudian terjadi perceraian, kemudian diikuti dengan gugatan harta bersama. Biasanya harta bersama ini berdampak kepada amar putusan yang biasanya berbunyi mengatakan bahwa menyatakan harta bersama dalam perkawinan tergugat dan tergugat adalah sebagai berikut 1, 2 dan seterusnya. Kemudian menetapkan penggugat mendapat 1/2, tergugat mendapat 1/2. Kemudian mendukung tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian harta bersama tersebut kepada penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara
dalam hal kasus seperti ini mungkin ada eksekusi real, yaitu eksekusi real yang harus diadakan pembongkaran untuk menyerahkan, misalnya mengosongkan pembongkaran. Namun hal ini kalau kita bongkar kemudian tidak menjadi nilai ekonominya atau arsitekturnya itu menjadi tidak ada, sehingga hal ini juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 189 bunyi agar lahan yang luasnya kurang dari 2 hektar area akad nikah yang dimiliki oleh istri kedua yang merupakan representasi baginya untuk mendapatkan bagian waris, kita sudah sepakat bahwa itu tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, segala tuduhan yang terkait masalah nafkah istri kedua atau warisan nafkah bersama dianggap tidak ada, tidak berhak untuk mendapatkan. Tetapi yang menjadi yang menjadi perdebatan kita itu tentang surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tentang etikat baik itu. Ini kan kalau hukumnya ini kan sangat kasuistis. Ya, saya bacakan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 bahwa pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beretikat baik tidak menimbulkan akibat buruk terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah, nafkah bersama dan waris. Ya, Bapak sekalian, kalau kita mempedomani surat edaran ini, tentu akan muncul berbagai macam pendapat. Katakanlah suami istri kedua itu, apakah benar dia tidak tahu kalau suaminya ini menyembunyikan identitasnya? Dia tulis di situ jejaka. Dia tulis jejaka, kemudian dia tahu kalau suaminya ini tidak beretikat baik. Pada saat di persidangan, istrinya mengatakan saya tidak tahu. Sehingga dengan demikian ini terpulang kepada hakim yang mengadili perkara seperti ini untuk menggali semaksimal mungkin sehingga hakim menemukan kesimpulan keyakinan bahwa istri kedua ini punya etikat baik atau tidak. Mungkin saya langsung kepada tadi ini disampaikan dengan pembinaan, tapi pembinaan yang saya ingin sampaikan ini itu berdasar dari apa yang kita diskusikan dalam kegiatan kita. Yang pertama yang berkaitan dengan kontraleter. Jadi kontraleter itu sebuah istilah yang memungkinkan kita untuk menimbangi peraturan perundang-undangan yang ada. Sebenarnya kita ini adalah penegak hukum. Kita ini adalah penegak hukum, bukan penegak hukum sebagai hakim. Sebagai hakim kita penegak hukum. Artinya kita harus menetapkan hukum. Kalau kita memahami sumber hukum itu ada sumber hukum formil, ada sumber hukum material.
Kalau sumber hukum formil kan ada beberapa, ada peraturan perundang-undangan, ada jurisprudensi, ada doktrin, pendapat-pendapat dan berbagai macam. Sehingga ketika kita mau menegakkan hukum yang kita maksudkan di situ bukan hanya hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Jadi kalau apa namanya, kalau kita sudah ada jurisprudensinya, ya saya kira kita tidak kontralir. Tapi yang saya ingin katakan di sini bahwa kontralegen itu jangan justru dilembagakan, tetapi kontralegen itu adalah sebuah akibat dari peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengharuskan hakim yang pertama tidak boleh menolak suatu perkara karena alasan tidak ada hukum. Yang kedua, hakim berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam, maka muncullah perbedaan antara keadilan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mungkin dirumuskan kira-kira sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mengalami perkembangan dalam masyarakat yang mungkin tadinya itu yang dianggap adil, tetapi terjadi sebuah ketidakadilan. Apa yang dianggap adil beberapa tahun yang lalu menjadi tidak adil setelah kita menggali nilai-nilai hukum, nilai-nilai keadilan yang ada di dalam. Saya secara pribadi, kalau saya mau hak dan kewajiban, sudah lama saya cerai, karena sudah lama saya tidak didampingi oleh istri. Ya kalau saya tuntut kewajiban, dan mungkin juga istri menuntut kewajiban hak dan kewajiban, itu sudah selesai sebenarnya. Tetapi kan bukan itu yang kita pakai kehakiman. Biarlah saya makan sendiri, biarlah saya cuci sendiri saja. Tapi karena cinta saya kepada istri, maka seperti itu kami korbankan. Memang kehakiman. Sama juga dengan istri seperti itu juga. Jadi hak dan kewajiban itu sulit untuk diterapkan, tetapi memang harus ada rambu-rambunya. Karena kalau tidak ada rambu-rambunya, itu menjadi hutang riba, hukum riba, tidak ada aturan sama sekali. Tetapi dalam pelaksanaannya itu harus dengan penuh kearifan. Jadi ya terkadang baik di tetangga kita, mungkin tidak baik untuk kita. Ya, mungkin tetangga kita yang baik itu setiap sore dia bocenan kemana-mana ya. Tetapi bisa saja hal ini tidak baik agar istri kita berada di tempat yang lain. Itu yang harus saya bayangkan. Jadi saya menganggap bahwa kalau kelalaian dalam hak dan kewajiban itu tidak berpengaruh terhadap porsi harta bersama, tetapi konsekuensinya memungkinkan untuk bisa bercerai. Kalau misalnya tidak ada nafkah, tidak saling memperdulikan lagi, tidak satu ranjang lagi, sudah 2 tahun bisa tempat, misalnya, itu kan sudah ada kewajiban atau selama tidak memberi nafkah itu menjadi alasan untuk cerai. Tetapi tidak berakibat kepada pembagian porsi daripada harta bersama. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau menerapkan di dalam kasus-kasus tertentu, ya silakan. Itulah makna daripada independensi seorang hakim. Tetapi independensi itu harus didasari dengan pengetahuan yang mendalam dan kemudian dilengkapi dengan fakta-fakta yang memang ada. Kemudian yang berkaitan dengan poligami, poligami tadi sudah disimpulkan bahwa buku nikah yang di dalamnya ada cacat, tadi yang cacatnya itu karena buku
syukuri terbit karena tidak ada izin dari istri, itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dan itu juga landasannya ya, karena di dalam pasal 71 KHI ya, memang di situ salah satu hal yang memungkinkan perkawinan dapat dibatalkan yaitu kalau ada perkawinan tanpa izin poligami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan alimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya kira cara yang paling tepat untuk bisa membekali diri kita adalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu melakukan diskusi hukum dengan berbagai tema-tema yang telah kita sepakati bersama. Saya menyampaikan terima kasih kepada pelaksana pada 4 pimpinan pengadilan wilayah 4 pengadilan tinggi agama Makassar, dan secara khusus sebagai pelaksana teknis adalah teman-teman dari pengadilan agama Bulukumba. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi ya, karena kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kalau kita membandingkan dari beberapa diskusi yang ada ya, khusus untuk hal yang berkaitan dengan perencanaan dan kemudian teknis pelaksanaan, mungkin ini yang terbaik. Sekali lagi saya berikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan ada manfaatnya bagi pengembangan keberadaan dan peran daripada lembaga yang kita cintai ini, institusi pengadilan. Saya juga pada kesempatan ini sebagai pimpinan pengadilan tinggi agama Makassar sekaligus juga mewakili teman-teman dari pengadilan tinggi agama Makassar. Mungkin saya ada kesilapan, ada kekeliruan sehubungan dengan kedatangan kami di lokasi tempat diskusi ini, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf. Secara khusus juga saya menyampaikan permohonan maaf karena besok saya tidak bisa mengikuti turnamen tenis karena malam ini saya harus kembali ke Makassar karena tadi pagi kami mendapatkan undangan dari Pengadilan Tinggi Makassar pada pertemuan besok jam 9 di Pengadilan Tinggi Makassar dalam rangka persiapan kunjungan Ketua Mahkamah Agung bersama dengan pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 di Makassar. Yang mungkin juga ini menjadi informasi awal terutama kepada pimpinan pengadilan, karena nanti ketua terlibat di dalam pembinaan. Jadi ini ada pembinaan terhadap hakim baik secara offline dan secara online, dan semua 4 hitungan baik tingkat pertama tingkat banding. Jadi ini kita harus mempersiapkan diri. Memang saya belum menyampaikan secara resmi karena penyampaian juga secara resmi belum ada, baru sementara ada rambut yang beredar di dalam rapat penjejakan, belum ada tanda tangan di situ. Tapi itulah rencana yang akan disampaikan, dan kita nanti ini terlibat semuanya di dalam kegiatan ini, karena bukan hanya kegiatan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, tetapi ini kegiatan Mahkamah Agung yang melibatkan semua 4 lingkungan peradilan. Mungkin nanti
ada pengadilan yang kami mintai bantuan berkaitan dengan kendaraan. Nanti Pak Wakil bisa lihat kira-kira kendaraan BPA yang mana yang bisa kita pinjam untuk melayani tamu-tamu kita, mulai dari pimpinan Mahkamah Agung, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, dan kemudian ada pelaksana pusat itu jumlahnya 30 orang. Tamu kita pimpinan bersama dengan rombongan 40 orang. Jadi jumlah keseluruhannya ada 70 orang yang harus kita layani, dan tentu saja akan kami minta bantuan dari kementerian tingkat pertama. Jadi akan ada informasi masuk. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya telah bisa berkontribusi di dalam menyukseskan kegiatan diskusi hukum kita pada kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan semua maaf yang besar-besar. Kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan diskusi hukum untuk wilayah 4 Pengadilan Tinggi Agama Makassar kami katakan ditutup. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tinggi Agama Makassar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Komandan Upacara. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Kepada Bapak Ibu rombongan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kami persilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kepada Rasulullah, suri tauladan kita, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, izinkan kami untuk melaporkan bahwa kegiatan turnamen PTWP ini dilaksanakan khusus untuk wilayah 4 yang meliputi 4 pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Jeneponto, Bantai, Bulukumba, dan Selayar. Setiap tim akan mengikutkan 8 pemain, diantaranya adalah 2 orang atlet putri dan juga dari teman-teman PPNPN. Kemudian yang mulia bahwa agenda ini adalah agenda reguler yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Kemudian alhamdulillah karena kegiatan yang rutin dilaksanakan ini, komunikasi dan koordinasi serta silaturahmi antar seluruh warga Pengadilan Agama sewilayah 4 bisa terjalin dengan baik sampai hari ini. Demikian kami laporkan. Sebelum kami akhiri, ada pesan dari orang bijak bahwa an athlete cannot run only with his money in his pocket, but with his dream in his heart and money in his head and hope in his head. Jadi bahwa seorang atlet itu tidak bisa berlari dan tidak bisa berkembang hanya dengan modal uang di kantongnya, tapi dia harus membawa harapan besar dan mimpi besar baik dalam pikiran maupun hatinya. Sekira itu kami laporkan yang mulia. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah 1, 2, 3, 5, dan 4 yang terbaik adalah wilayah 4. Ini Ketua penitia yang mana? Ini beliau ya? Luar biasa. Apa jabatannya beliau ini? Mantan Ketua PMAD Hakim PA Bulukumba. Oh, Hakim PA Bulukumba. Ya, ini dicatat baik-baik ini. Saya selaku Ketua Baperjakat tentu berdosa kalau tidak memberi apresiasi atau reward kepada orang-orang yang mencurahkan seluruh tenaganya, mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan. Ya, saya jujur saja bahwa saya juga merasa sangat makanya Pak Ketua kemarin langsung bilang, coba di YouTube kan ini kegiatan di Bulukumba, mau di-share ke wilayah 1, 2, 3, dan 5. Di antara seluruh ketua saya juga tidak berlebihan kalau mengatakan ketua yang terhebat di PTA Makassar sekarang adalah Ketua Pengadilan Agama Bulukumba. Saya melihat waktu turnamen PTA kemarin itu, dia
rombongan dari Sidrap, yang beliau waktu itu wakil ketua penegama Sidrap, bawa abes kuning, ya plat merah, tapi apa tulisannya di itu? Kami bukan rombongan apa? Maroko. Kami bukan rombongan Argentina. Luar biasa. Jadi apa yang dilakukan di wilayah 4 melebihi ekspektasi PTA. Luar biasa. Ya, tapi paket 2 itu tidak berarti apa-apa tanpa dukungan semua jajarannya. Luar biasa, panitianya ini memang kompak dan apa namanya, semua bekerja sesuai yang diharapkan. Makanya saya nanti minta daftarnya seluruh panitia dan jabatannya masing-masing. Tidak biasa-biasa saja. Saya menilai bahwa seluruh panitia yang ada di Bulukumba itu bukan panitia kaleng-kaleng, ya, tapi panitia yang sesungguhnya. Kalau ini panitia ini dijadikan panitia di tingkat PTA, tambah hebat lagi. Jadi saya tidak menyanjung, tetapi ya saya juga akan ikut di mana-mana diskusi. Di Melili saya ikut, ya biasa-biasalah. Tetap kita beri semangat. Ya meskipun di saya bilang kalian ini hebat, no? Jangan juga dibilang kalian ini tidak hebat karena tambah mati dia semangatnya. Ya. Tetapi di Bulukumba, ya hebat di antara semua orang yang hebat. Ya. Pak Ketua dia bilang wilayah 4 is the best. Sampai-sampai itu WKPTA Kendari itu WA saya, dia bilang, luar biasa ini Bulukumba ini, saya rasanya mau pulang. Saya bilang ya di situlah bikin kegiatan juga biar hebat juga, ya kan? Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa-apa. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, 30. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan dalam bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Saya mewakili
panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para atlet. Terus yang kedua, melalui kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam rangkaian kegiatan ini, sebagaimana yang disaksikan tadi, dalam partai final itu antara Pengadilan Agama Selayar dengan Pengadilan Agama Bantaeng, di mana Pengadilan Agama Selayar memenangkan dengan skor 3-0. Daerah di Afrika itu di wilayah Tanzania, Kenya dan Mozambik ada suku namanya Swahili, sangat terkenal dengan peribahasa-peribahasa yang membangun. Salah satunya yang menyebutkan begini, a boat doesn't go forward if each one is rowing their own way. Jadi perahu itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau setiap orang yang ada di atasnya mendayung sesuai kemauannya. Wilayah 4 ini tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkembang kalau setiap PA maunya tonji jalan. Maka kita dudukkan sama-sama, kita diskusikan sama-sama, kita komunikasikan dengan suasana silaturahim agar wilayah 4 ini bukan sekedar pembagian wilayah saja yang menyatukan, tetapi memang kita semua menyatu bersama. Saya ucapkan selamat kepada Pengadilan Agama Selayar, Pak Wakil dan seluruh tim, luar biasa semangatnya. Kalau Selayar itu benar-benar sukses datang ke sini, karena kenapa? Selayar ini memang datang dengan harapan betul-betul bisa menjadi juara, dan alhamdulillah sukses. PA Bantaeng juga itu harapannya setidaknya dia sampai final, sukses juga. Teraih juga harapannya. PA Jenny Ponto setidaknya dia juara 3, betul juara 3 dia. Sukses semua. PA Bulukumba yang penting kami sukses katanya jadi panitia. Baru kali ini dalam hidup saya semua orang sukses. Nanti di wilayah 4 ini. Ya. Sambutan saya ini tanpa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar dan sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia pelaksana. Ya. Luar biasa panitia pelaksana ini di bawah pimpinan Pak Arif, ya, ada Bu Indi dan kawan-kawan yang lain. Tidak satupun dari keanggotaan panitia ini yang berada di sudut panggung. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu menyalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa
memicu rasa itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.